Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Nurhaliza, kelas 1 KPIC, NIM 234110102109109. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Banyumas. Izinkanlah saya untuk menjelaskan beberapa poin penting tentang sejarah masuknya Islam di Banyumas. Yang pertama yaitu agama Islam masuk di Banyumas pada abad ke-15 yang dibawa oleh Syekh Makdum Wali yang diutus oleh Raden Patah, raja dari kerajaan Demak. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tokoh yang menentang dan yang menerima. Yang pertama itu tokoh yang pro dengan penyebaran Islam di Banyumas. Yang pertama itu Raden Banyak Blanak dan Raden Banyak Glek. Selanjutnya tokoh yang pro yaitu Raden Banyak Toleh. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara mereka menyebarkan agama Islam di Banyumas? Yaitu yang pertama, mereka tidak menggunakan kekerasan, melainkan dengan damai, yaitu dengan cara berdakwah. Yang kedua, apabila mereka menolak, mereka akan menggunakan satu opsi, yaitu dengan opsi militer. Oke, di sini saya akan menceritakan versi lebih lengkapnya lagi dari kisah Syekh Makdum Wali. Selain di Arab, agama Islam sangat berkembang pesat di berbagai wilayah. Hal ini dikarenakan pembawaan agama Islam tidak berbenturan dengan kondisi struktural masyarakat. Begitu juga agama Islam masuk ke Pulau Jawa, tepatnya di Banyumas, mempunyai jalan atau sejarah tersendiri. Islam masuk ke Banyumas dibawa oleh Syekh Makdum Wali dari Demak dan sengaja untuk datang ke Banyumas pada abad ke-15. Beliau diutus oleh Raden Patah untuk menyebarkan agama Islam di sana, dengan syarat tidak dengan kekerasan, tetapi menggunakan jalan damai, yaitu dakwah. Di masa itu, Kadipaten Pasir Luhur dipimpin oleh Bupati Raden Banyak Blanak dengan patihnya bernama Wirakencana, alias Raden Banyak Glek. Mereka adalah kakak adik, dan mereka menyambut dengan baik atas kedatangan Syekh Makdum Wali. Dan mereka pun bersedia untuk membantu menyebarkan agama Islam. Atas kebaikannya dalam membantu menyebarkan agama Islam, beliau secara bergantian dipanggil oleh Raden Patah untuk menghadiri acara pisauanan. Pisauanan merupakan tradisi dari kerajaan-kerajaan di Jawa, di mana para bawahan-bawahan seperti pemimpin wilayah dipanggil untuk memberitahukan perkembangan wilayah yang dipimpinnya. Di acara tersebut, Raden Banyak Blanak dan Raden Banyak Glek mendapatkan gelar Mangkubumi I dan Mangkubumi II. Setelah itu muncullah persoalan yang lebih panas, yakni Raden Banyak Toleh, putra dari Raden Banyak Blanak, yang bersama prajuritnya ingin mengusir Syekh Makdum Wali. Dengan kata lain, mereka tidak senang dengan kehadiran beliau. Hal itu dilakukan dengan menyerang kerajaan Demak. Walaupun sebenarnya Raden Toleh mempunyai kesaktian yang lebih, tetapi hal itu tidak sepadan dengan kerajaan Demak yang mempunyai lebih jauh keilmuannya. Akhirnya dengan berbagai usaha, semua itu bisa ditumpas oleh kerajaan Demak, dan Raden Toleh pun terbunuh di peperangan tersebut. Setelah peperangan tersebut, Raden Banyak Blanak merasa sakit batin dan stres karena memikirkan anaknya yang keras kepala, sehingga Raden Banyak Blanak meninggal, lalu dimakamkan di Besarian sebelah utara. Sementara itu, Islam terus didakwahkan di Kadipaten Pasir Luhur, tepatnya di Banyumas.
dibantu oleh Raden Mangkubumi I dan II, yang mana nanti selanjutnya Islam disebarkan oleh Syekh Abdul Malik bin Muhammad Ilyas hingga saat ini. Sebagai bukti, agama Islam di Banyumas tetap berkembang walaupun sudah berbeda zaman dan generasi yang berbeda. Dalam sejarah Islam di Tanah Jawa, Demak dikenal sebagai pusat kegiatan para wali dalam menyebarkan agama Islam. Sultan Alam Akbar, atau yang bisa kita sebut Raden Patah, dibantu oleh wali berhasil mengislamkan tidak hanya di Tanah Jawa, melainkan di luar Jawa seperti Maluku dan Kalimantan. Syekh Ma'dum Wali dan Panembahan Senopati bermula pada kisaran tahun 1472, di mana pada saat itu Sultan Demak memanggil Patih Hedin, Patih Husain, dan Pangeran Ma'dum Wali untuk membahas banyak hal, utamanya mengislamkan Kadipaten Pasir Luhur yang masih setia mengikuti ajaran agama Buddha. Diskusi antara Sultan, Patih, dan Pangeran tersebut menghasilkan dua opsi untuk mengislamkan Pasir Luhur, yaitu opsi damai dan opsi penaklukan secara militer. Opsi damai menjadi yang pertama akan dilakukan, yaitu dengan menawarkan kepada Adipati Pasir Luhur agar masuk agama Islam. Opsi penaklukan secara militer merupakan opsi lanjutan jika tawaran secara baik-baik untuk menerima ajaran Islam ditolak oleh Adipati. Untuk menjalankan misi Islamisasi tersebut, Patih Hedin, Patih Husain, dan Pangeran Ma'dum berangkat menuju Kadipaten Pasir Luhur dengan diiringi pasukan tempur, seperti orang yang hendak menuju medan perang. Ketika hampir memasuki Pasir Luhur, Patih Hedin, Patih Husain, dan Pangeran Ma'dum Wali serta bala tentaranya dibawa berhenti dan menginap beberapa hari guna untuk menyusun strategi bagaimana mengislamkan Adipati Pasir Luhur. Dalam sebuah rapat diputuskan bahwa strategi pertama yang akan ditempuh adalah Patih Hedin dan Patih Husain berangkat menuju Pasir Luhur dengan membawa surat dari Sultan Demak yang berisi ajakan untuk masuk Islam. Apabila setelah menerima dan membaca surat tersebut, Adipati Pasir Luhur bersedia masuk Islam, maka ia diminta untuk menemui Pangeran Ma'dum Wali dan pasukan Demak di penginapan tempat mereka singgah. Namun, jika reaksi sang Adipati sebaliknya, yaitu menolak masuk Islam, maka akan dilakukan penyerangan terhadap Kadipaten Pasir Luhur oleh tentara Demak. Pada saat itu, Kadipaten Pasir Luhur dipimpin oleh seorang adipati bersama Raden Banyak Blanak yang merupakan putra dari Adipati Raden Banyak Kesumba. Raden Banyak Kesumba sendiri memiliki dua orang putra, yaitu Raden Banyak Blanak dan Raden Banyak Glek. Pada sekitar tahun 1469, Raden Banyak Blanak menggantikan ayahnya menjadi Adipati Pasir Luhur dan Raden Banyak Glek menjadi patihnya, Patih Wirakencana. Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, sebelum kedatangan utusan dari Sultan Demak, Adipati bersama Patih dan punggawa Kadipaten mengadakan rapat guna membahas beberapa persoalan, di antaranya adalah mengenai mimpi Adipati Banyak Blanak. Dikisahkan bahwa Adipati bermimpi tentang adanya orang-orang yang akan menyebarkan agama baru menggantikan ajaran Buddha yang selama ini mereka yakini. Penyebaran agama baru tersebut begitu cepat sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama,
orang tidak lagi menyebut dewa, Batara, melainkan berganti menjadi Allah, Adam, dan Rasulullah. Pada saat Adipati sedang terlibat dalam diskusi serius, datanglah Patih Hedin dan Patih Husain membawa surat dari Sultan Demak. Ketika membaca surat tersebut, Adipati kaget melihat isinya yang sama persis dengan tema rapatnya bersama Patih dan para penggawa Pasir Luhur. Setelah selesai membaca, Patih Hedin dan Patih Husain dipersilahkan kembali ke penginapan dan rombongannya serta menyampaikan kepada Pangeran Mahdum Wali bahwa Adipati Banyak Belanak bersedia menerima ajaran Islam dan akan menjadi Muslim. Selang tidak terlalu lama dari kembalinya kedua patih utusan Sultan Demak tersebut, Adipati Banyak Belanak bersama Patih Wirakencana dan para penggawa Pasir Luhur bergegas menyusul untuk menemui Pangeran Mahdum Wali. Keesokan harinya, terjadilah pertempuran antara Adipati Banyak Belanak dan rombongannya dengan Pangeran Mahdum Wali, juga beserta rombongan. Di dalam pertemuan tersebut, Pangeran Mahdum Wali mengatakan bahwa dirinya adalah utusan dari Sultan Demak agar mengislamkan Adipati Pasir Luhur dan semua pasukannya. Adipati Pasir Luhur kemudian menjawab pertanyaan Pangeran Mahdum Wali dengan menceritakan mimpinya dan menyatakan bahwa tawaran dari Sultan Demak diterima dengan baik. Saat itu juga dilakukan prosesi pembacaan kalimat syahadat oleh Adipati Banyak Belanak dan rombongan yang dibantu oleh Pangeran Mahdum Wali. Selanjutnya, Pangeran Mahdum Wali beserta rombongan dipersilahkan memasuki wilayah Pasir Luhur untuk melihat kondisi Kadipaten Pasir Luhur. Secara lebih lengkap, setelah melihat-lihat kondisi Pasir Luhur dan meyakini itikat baik yang ditunjukkan oleh Adipati Banyak Belanak terhadap ajaran agama Islam, Pangeran Mahdum Wali memerintahkan Patih Hedin dan Patih Husain untuk kembali ke Demak guna melaporkan hasil yang baik tersebut. Adapun Pangeran Mahdum Wali tetap tinggal di Pasir Luhur guna untuk menyebarkan ajaran agama Islam di daerah tersebut. Untuk mempermudah dalam melakukan dakwah, Pangeran Mahdum Wali meminta izin kepada Adipati Banyak Belanak untuk membangun sebuah padepokan yang kemudian dikenal dengan Padepokan Dekah. Padepokan Dekah Ambawang Gula Gumantung, yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan sekaligus pusat pengajaran agama Islam. Berkat adanya padepokan dan fasilitas lain yang diberikan oleh Adipati Banyak Belanak, dakwah Pangeran Mahdum Wali menjadi berkembang dan sangatlah pesat, hingga menjangkau ke seluruh masyarakat di Kadipaten Pasir Luhur, baik yang di perkotaan maupun yang di pedesaan. Dalam cerita rakyat Pasir Luhur, harmoni yang dibangun oleh Pangeran Mahdum Wali dan para pejabat di Kadipaten Pasir Luhur tergambar dalam kisah mengenai janji Pangeran Mahdum Wali kepada Patih Banyak Glek yang akan dimakamkan satu liang lahat dengan Raden Banyak Glek. Janji ini pun terbukti. Keduanya dimakamkan dalam satu atap sebagaimana diyakini oleh masyarakat Pasir Luhur hingga saat ini. Setelah beberapa lama menyebarkan agama Islam di Pasir Luhur, Sultan Demak kembali mengirim utusan ke Pasir Luhur agar Pangeran Mahdum Wali dan Adipati Banyak Belanak memperluas wilayah dakwahnya hingga keluar dari Pasir Luhur. Wilayah yang diminta oleh Sultan untuk diislamkan adalah Kadipaten di sebelah barat Pasir Luhur, tepatnya di daerah Periangan
duet Pangeran Mahdum Wali dan Adipati Banyak Blanak berhasil secara gemilang dalam menjalankan misi dakwahnya. Ini terbukti dari banyaknya adipati di wilayah Periangan yang masuk Islam. Mereka antara lain yaitu yang pertama Adipati Kaluntung Bentar, yang kedua Adipati Indralaya, yang ketiga Adipati Batulaya, yang keempat Adipati Timbang Nganten, yang kelima Adipati Ukur, dan yang keenam yaitu Adipati Cibalunggung. Dakwah yang dilakukan oleh Pangeran Mahdum Wali dan Adipati Banyak Blanak terhenti di Kadipaten Cibalunggung, karena mereka bertemu dengan utusan dari Banten yang meminta agar dakwah keduanya dilakukan di wilayah sebelah timur, Sungai Citarum. Adapun daerah-daerah di sebelah barat Sungai Citarum, proses penyebaran Islamnya sudah dilakukan oleh Sultan Banten. Setelah mendengar kabar dari utusan Sultan Banten, Pangeran Mahdum Wali dan Adipati Banyak Blanak kemudian mengirim utusan Demak guna menyampaikan kabar mengenai apa yang terjadi di Cibalunggung. Setelah sekian lama, utusan Pangeran Mahdum Wali kembali ke Cibalunggung dengan membawa surat balasan dari Sultan Demak. Isi surat tersebut meminta agar Pangeran Mahdum Wali dan Adipati Banyak Blanak membuat uduk-uduk atau tiang pembatas yang dipasang di sebelah timur dan barat Sungai Citarum, dan meminta Adipati Banyak Blanak untuk menghadap Sultan Demak. Setelah memasang tiang pembatas sebagaimana perintah dari Sultan Demak, Adipati Banyak Blanak dan Pangeran Mahdum Wali kembali ke Pasir Luhur. Dan sesampainya di sana, Adipati Banyak Blanak kemudian bergegas menuju Demak guna memenuhi panggilan Sultan. Di hadapan Sultan Demak, Adipati Banyak Blanak kemudian melaporkan seluruh kegiatannya itu selama melaksanakan perintah dari Sultan Demak untuk melakukan Islamisasi di bumi Pariangan. Laporan yang diberikan oleh Adipati Banyak Blanak membuat Sultan bahagia dan kembali menugaskan sang Adipati untuk melakukan penyebaran Islam ke daerah timur, sebagaimana perjuangan mengislamkan tanah Periangan yang berhasil gemilang. Perjuangan Adipati Banyak Blanak di daerah timur juga berhasil dengan baik. Ini terbukti dari kemampuannya mengislamkan antara lain Adipati Gagegelang, Adipati Ponorogo, Adipati Gajongan, Adipati Pasuruan, Adipati Embat-Tembat, Adipati Sulambitan, Adipati Santenan. Atas keberhasilannya tersebut, Raden Banyak Blanak diberikan gelar Mangkubumi I, yang gelar tersebut sepadan dengan wali. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.